Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali ke kanal Padi Sambal ya. Nah, di suatu pagi yang tampaknya damai, sebuah bendera ini kehilangan separuh jiwanya, yaitu jalur gemilang. Kini tinggal jalur doang loh, karena bulan sabitnya hilang entah kemana. Mungkin dia lagi cuti ke Langkawi, atau mungkin sang bulan sabit merasa sudah tak dihargai di negerinya sendiri. Seperti apa beritanya? Yuk kita saksikan. Ya, nggak ada benderanya. Tanda bulannya hilang. Kaum Melayu dan kaum Cina ni jelas ada masalah identiti yang sangat teruk. Yang satunya suka kibar bendera Malaysia sampai cecah 100 tahun, sampai bendera tu berkulat. Tidak separuh pun dia biarkan. Yang satu kaum lagi asal kibar bendera Malaysia mesti terbalik. Mesti ada bahagiannya hilang. Yang satunya sibuk nak kibar bendera Arab. Yang satunya tak habis-habis dengan negara Cina. Lepas tu ada hati nak serang menyerang antara satu sama lain, nak buktikan kaum mana yang lebih patriotik. Kerajaan kena buat kursus khas tentang bendera Malaysia ni di sekolah kebangsaan, agama, sekolah tahfiz dan sekolah Cina. Mereka dapat kefahamannya betul. Hormat bendera dan tak ikut contoh teladan tok nenek kaum mereka yang haprak ni semua. Setuju tak? Reading dia, typo dia, fakta dia, mesti ada semakan 3-4 lapisan lah. Paling kurang tu, tapi muka depan ni 3-4 lapisan lah. Sebelum dia siar, sebelum proses cetak tu, dia ada 3-4 lapisan, 5 lapisan. Tetapi macam mana 5-5 yang menapis ni tak sedar tentang bendera Malaysia tu. Sebab dia orang anggap remeh. Dia orang anggap remeh lambang bulan tu dah lambang agama Islam. Islam agama negara. Kesilapan memaparkan jalur gemilang tanpa anak bulan dalam akhbar berbahasa Cina disifatkan sebagai Profesornya turun tangan juga nih terhadap simbol negara dan tidak wajar dimaafkan begitu sahaja. Pakar Bahasa dan Perpaduan Profesor Emeritus Datuk Teo Kok Siong menegaskan hukuman paling maksimum perlu dikenakan terhadap pihak yang bertanggungjawab agar menjadi pengajaran kepada semua. Menurut beliau, insiden itu amat memalukan, lebih-lebih lagi melibatkan sebuah syarikat media besar yang seharusnya mempunyai prosedur ketat sebelum sesuatu grafik diterbitkan. Katanya kepada Malaysia Gazette hari ini, kehilangan simbol anak bulan dalam jalur gemilang adalah serius kerana ia melambangkan Islam sebagai agama persekutuan. Mengulas lanjut, Profesor Emeritus Datuk Kok Siong yang juga Majlis Profesor Negara turut membidas tindakan akhbar terbabit yang meletakkan jalur gemilang di belakang bendera Cina dengan saiz lebih kecil yang jelas tidak mencerminkan semangat patriotik. Malah ukurannya nggak sama ya dengan bendera Cina. Yang tidak mengenali bendera negara sendiri atau tidak menguasai bahasa kebangsaan walaupun negara sudah lebih 65 tahun merdeka. Sebelum ini, akhbar Sinchu Daily memohon maaf atas kesilapan grafik pada muka depannya dan menyifatkan sebagai kesilapan teknikal. Versi digital telah dipindah serta-merta dan versi cetak turut diperbetulkan. Ya teman-teman, jadi ini peristiwanya ada dua macam ini ya. Yang pertama adalah bendera jalur gemilang, ini bulannya hilang, entah kemana ya. Dan kemudian juga posisi dari bendera Malaysia ini berada di belakang dari bendera Tiongkok. Dan ukuran bendera Malaysia lebih kecil daripada bendera Tiongkok. Ini menimbulkan semacam pertanyaan besar, apa yang terjadi? Ya. Nah, kemudian di sini pihak yang membuatnya mengatakan bahwa versi digitalnya ini telah diperbarui, sementara untuk versi cetak ini pun akan menyusul. Pertanyaannya bagaimana versi cetak ini bisa diperbarui? Karena sudah beredar di masyarakat. Ya, tentu saja akan sulit sekali. Apakah mau ditarik lagi versi cetaknya? Hampir nggak mungkin ya. Nah, tapi ya inilah yang terjadi. Ya, fakta yang terjadi seperti ini. Nah, lucunya, insiden ini bukan terjadi di warung kopi atau di lomba-lomba nasional lainnya, tapi saat kunjungan resmi Presiden Tiongkok yaitu Xi Jinping ke Malaysia pada tanggal 15 April 2025 kemarin. Momen diplomatik penting kan ini, tapi yang viral malah bendera tanpa bulan. Ya, ya media Xinhua Daily, salah satu yang terbesar dan paling berpengaruh di kalangan warga Tiongkok Malaysia yang umurnya sudah ratusan tahun, menampilkan ilustrasi bendera Malaysia tanpa bulan sabit. Tapi bendera Tiongkok kinclong, sempurna, utuh. Loh, kok bisa ya?
Ini kita nggak tahu nih, kenapa gitu ya. Nah, bulannya hilang, tapi bintang masih ada. Mungkin ini sindiran halus bahwa Malaysia itu sudah berubah dari negara berdaulat jadi agensi travel diplomatik. Pertanyaannya, ini beneran salah cetak atau ini salah niat? Karena kejadian ini bukan pertama kali kan. Dulu bendera Malaysia pernah dikibarkan terbalik di ajang internasional ataupun nasional. Pernah juga tak dikibarkan sama sekali di perayaan-perayaan tahun Cina atau perayaan Cina yang lainnya. Padahal itu adalah bendera Tiongkoknya itu berdiri dengan tegak. Apakah jalur gemilang ini hanya gemilang kalau lagi pemilu? Ya, bahkan yang di Pertuan Agung pun murka. Katanya ini bukan sekedar kesalahan teknikal. Ini soal martabat negara, soal martabat bangsa. Nasionalisme bukan cuma soal lirik lagu kebangsaan, tapi bagaimana bisa memperlakukan simbol-simbol negara itu dengan semestinya. Nah, apakah sebagian warga Malaysia khususnya etnis Tionghoa ini masih merasa ya Malaysia ini tanah air mereka kah? Atau mereka sekedar menumpang bisnis, tapi hatinya tetap di Beijing? Nah, bayangin, lo lagi ngajak tamu penting ke rumah, Presiden Tiongkok pula. Justru bendera rumah lo ya, itu salah cetak begitu. Kayak lagi pesta ulang tahun, tapi fotonya bukan foto kamu, malah foto tetangga ya. Nah, sebuah bangsa yang tidak bisa menjaga simbolnya sendiri, ya lama-lama akan kehilangan identitasnya. Hari ini bukannya bulannya aja yang hilang nanti ya. Besok-besok jangan sampai negaranya ikut hilang di peta. Ya, hormatlah pada bendera sebelum dia pamit selamanya. Nah, inilah satu pembelajaran buat kita ya, bagi kita semua, bahwa simbol-simbol negara itu patut dihargai ya, supaya tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali yang perlu dijawab satu persatu mengenai identitas bangsa, identitas negara, rasa kebangsaan, rasa nasionalismenya. Nah, daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.